kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah kisah yang banyak dicantumkan dalam Al-Quranul Karim, sehingga ada alaqah keterkaitan antara Rasul kita yang sangat erat dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Contoh saja manasik yang kita disyariatkan padanya, manasik haji dan umrah. Manasik haji dan umrah tidak lain dan bukan melainkan syariatnya Ibrahim alaihi salatu wassalam yang kemudian menjadi syariat kita umat Islam, dan itu menunjukkan keterkaitan antara kita dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keturunan dari Maria Kibtiyah. Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan, "Wulida li al-lailata ghulam, sammaituhu bismi Abi Ibrahim." Ketika Maria Kibtiyah melahirkan di malam hari, maka Nabi SAW mengatakan, maka aku beri nama anak dari Maria al-Kibtiyah itu dengan nama bapakku Ibrahim. Maka salah satu putra Nabi SAW namanya Ibrahim, mirip dengan nama Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena putra Nabi SAW yang pertama Qasim, kemudian Abdullah, dan yang terakhir Ibrahim. Kenapa Rasulullah SAW beri nama putranya Ibrahim, salah satu dari putranya Ibrahim? Karena Nabi SAW ingin menyamakan Ibrahim. Kita tahu bahwa Nabi SAW terlahir dari jalur Ismail, dan Ismail itu putra daripada Hajar, salah satu istri Ibrahim. Dan Hajar itu adalah pemberian dari Raja Mesir kepada Siti Sarah yang kemudian dihadiahkan kepada Ibrahim. Begitu juga Ibrahim putra Nabi SAW, putra daripada budaknya Maria Kibtiyah. Dan Maria Kibtiyah juga hadiah daripada Muqawqis, Raja Mesir. Makanya Nabi SAW memberi nama putranya Ibrahim. Dan itu menunjukkan ada keterkaitan Rasul SAW dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan ketika Nabi SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimi'rajkan ke langit, maka Nabi SAW dipertemukan dengan Ibrahim pada langit ketujuh. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wa ra'aitu Ibrahim salawatullah alaihi wasalamu fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum ya'ni nafsahu wa ra'aitu Jibril alaihi salatu wassalam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan dihiyatul kalbi." Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, ketika aku melihat Nabiullah Ibrahim di langit ketujuh ketika peristiwa Mi'raj, maka aku lihat Ibrahim wajahnya sangat mirip dengan diriku. Maksudnya wajah Nabi SAW sangat mirip dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ketika aku melihat Jibril, maka aku melihat Jibril sangat mirip wajahnya dengan Dihiyatul Kalbi, seorang sahabat yang paling tampan yang ada di kota Mekah kala itu. Artinya bahwa Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan Nabi SAW ada kemiripan wajah. Ya, karena memang Nabi SAW turunan Ibrahim dari Ismail. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan Nabi SAW pernah melihat saat peristiwa Isra Mi'raj, Ibrahim alaihi salatu wassalam menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Tentu al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah membangun Ka'bah di bumi, maka sebagai balasannya dia pun disandarkan punggungnya di Ka'bah para malaikat di Baitul Ma'mur, yang setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur itu 70 alfa malakin la ya'uduna ilaih. 70.000 malaikat yang tawaf di situ, setiap harinya keluar, kemudian datang malaikat dengan jumlah yang sama, kemudian keluar lagi, kemudian datang malaikat dengan jumlah yang sama, dan begitu seterusnya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW juga menceritakan tentang keutamaan Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, "Inna awwalal khalaik yuqsa yawmal qiyamah Ibrahim alaihi salatu wassalam." Sesungguhnya dari seluruh makhluk yang dibangkitkan Allah pada hari kiamat, yang pertama kali diberikan pakaian adalah Ibrahim. Ingat, Nabi SAW pernah mengatakan, yukhsarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buhman. Jadi manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat itu tanpa ada pakaian yang di badan, telanjang, kemudian tanpa beralas kaki, kembali tidak dikhitan, dan tidak membawa satupun harta di badan. Maka yang pertama kali diberikan pakaian pada hari kiamat, kata Nabi SAW, adalah Khalilur Rahman Ibrahim
alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita diberi nama kaum muslimin. Yang memberi nama kaum muslimin adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau umat dulu ada namanya Yahudi karena dinisbatkan kepada Yahuda. Kalau dulu ada namanya Masihiyin atau Nasrani karena disebutkan kepada Isa al-Masih. Tetapi kita kaum muslimin tidak dinisbatkan kepada Muhammadiyin, tetapi kita disebut al-muslimun. Siapa yang memberi nama al-muslimun kepada kita? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Agama abi kalian, bapak kalian Ibrahim, dialah yang memberi nama kepada kalian al-muslimin min qablu wa fi hadha, baik sebelumnya ataupun pada hari ini. Maka penamaan kita kaum muslimin adalah penamaan yang diberikan bapak kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena kita beribadah kepada Allah karena ittiba, mengikut. Dan kita tidak pernah menuhankan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Yahudi menuhankan nabi mereka Uzair, ataupun sebagaimana orang-orang Masihiyin, orang-orang Nasrani menuhankan Isa bin Maryam. Kita betul-betul umat yang pasrah, yang menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Ibrahim alaihi salatu wassalam beri nama kita dengan al-muslimun. Subhanallah, ya. Bagaimana ada keterkaitan luar biasa antara Nabiullah Ibrahim dengan kita kaum muslimin. Nabi SAW menjelaskan tentang keistimewaan Ibrahim, di antaranya Ibrahim adalah orang yang pertama kali dikhitan ketika tidak ada manusia yang dikhitan sama sekali. Di usia beliau 80 sana, 80 tahun, sebagaimana yang tertera dalam hadis Bukhari bahwa Ibrahim alaihi salatu wasallam di usia 80 tahun dikhitan. Artinya dia orang yang pertama kali dikhitan. Bahkan dia orang yang pertama kali mencukur kumis, dan itu bagian daripada khamsun minal fitrah. 5 dari fitrah manusia adalah mencukur kumis. Dan Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah awal manusia yang melihat di kepalanya ada uban. Dan itu pelajaran besar, ya. Bagaimanapun rambut yang putih adalah mengingatkan kepada kita agar kita berubah, bahwa kita semakin hari semakin bertambah usia. Dan Ibrahim orang yang pertama kali melihat hal itu. Kemudian juga Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah orang yang mengajarkan kepada kita bagaimana iqramud dhaif, memuliakan tamu, karena dia orang yang pertama kali memuliakan tamu. Makanya disebut Abu Difan, bapaknya para tamu. Bahkan Ibrahim sendiri adalah Abul Anbiya'i wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Adam alaihi salatu wassalam dari sorga ke bumi, kemudian dari pasangan Adam dan Hawa lahirlah keturunannya. Di antara keturunannya banyak yang menjadi nabi dan rasul. Di antaranya Syith alaihi salatu wassalam, kemudian Idris alaihi salatu wassalam, sampai kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian setelah Nuh lahir juga para nabi dan rasul. Salah satunya adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan sepakat bahwa tidak ada nabi dan rasul yang lebih mulia, lebih utama, melebihi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akan tetapi tentu Rasul kita jauh menjangkau keutamaan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Artinya dibandingkan dengan para nabi dan rasul selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ibrahim adalah afdalul anbiya, seutama-utama para nabi. Ibrahim alaihi salatu wassalam disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena Ibrahim alaihi salatu wassalam dikaruniai 2 putra oleh Allah Azza wa Jal. Pertama Ismail dan yang kedua Ishak. Dari Ishak inilah lahirlah Yakub. Dari Yakub lahirlah Nabi Yusuf. Dan itu para nabi. Kemudian dari putra-putra Yakub yang lainnya lahirlah ribuan para nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Dan Yakub disebut Israel. Maka seluruh keturunan Yakub disebut Bani Israel. Dan Il itu artinya Allah. Israel itu artinya Abdullah. Sama dengan Jibril, Mikail, Israfil. Il itu artinya Allah. Karena nama-nama malaikat itu maknanya adalah hamba Allah, penolong Allah, ya, makhluk yang taat dengan Allah, dan begitu seterusnya. Ya. Maka Israel adalah hamba Allah, itu nama lain daripada Yakub. Lah ketika keturunannya Bani Israel banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diutus kepada mereka para nabi dan rasul, sampai ada satu kampung di zaman Bani Israel yang diutus kepada mereka 2-3 rasul. Sebagaimana yang tertera dalam kisah dalam surah Yasin, menunjukkan bahwa Allah berikan karunia kepada Bani Israel, banyaknya diutus para nabi dan rasul kepada mereka. Walaupun kenyataannya orang-orang itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqtulunal anbiya
bighairil haq. Kebanyakan mereka membunuh para nabi tanpa sebab yang benar. Kemudian yang kedua dari jalur Ismail. Putra Ismail bukan nabi. Cucu Ismail bukan nabi. Cicit Ismail bukan nabi. Tetapi ketika kemudian di antara turunan Ismail sampai kepada Abdullah, putra daripada Abdul Muttalib, maka lahirlah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jal khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Adapun dari keturunan Ishak yang menutup nabi dan rasul adalah ketika lahirnya Maryam, kemudian lahirlah Isa bin Maryam, itulah penutup nabi-nabi Bani Israel, ditutup dengan Isa bin Maryam yang Allah angkat ke langit dan akan turun di akhir zaman. Tetapi penutup para nabi dan rasul setelah Isa bin Maryam adalah dari jalur Ismail, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab itulah maka Ibrahim disebut Abul Anbiya, karena tidak ada satupun nabi dan rasul setelah Ibrahim kecuali nasabnya kembali kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita bagi kisah ini menjadi 4 kisah, karena Ibrahim itu hidup di 4 negara. Pertama Irak, Ibrahim hidup di kerajaan Kaldaniun atau dikenal dengan Babil yang dibangun oleh Mahlayil. Kemudian yang kedua, Ibrahim hidup di Syam yang sekarang jantung kotanya disebut Palestina. Kemudian yang ketiga, Ibrahim pun pernah hijrah ke Mesir dan juga ada kisah di Mesir. Kemudian Ibrahim pun pernah hijrah ke Mekah Al-Mukarramah, Jazirah Arab, dan memiliki kisah yang panjang di Mekah Al-Mukarramah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin." Demi negeri yang tumbuh padanya tin, maksudnya negeri Irak, istilah Ibrahim dilahirkan. Wa zaitun, demi negeri yang tumbuhnya zaitun, maksudnya Syam, Palestina dan sekitarnya. Dan Ibrahim menikah dengan Siti Sarah di sini, dan banyak kisah di sini. Bahkan para nabi lebih banyak diutus di sini. Kemudian wa turi sinin, Tursina, bukit Tursina maksudnya diisyaratkan ke Mesir, karena Ibrahim pernah hijrah ke Mesir dan punya kisah di Mesir. Wa hadzal baladil amin, dan inilah negeri yang aman, maksudnya Mekah Al-Mukarramah, karena Ibrahim pernah meletakkan Ismail dan Hajar di negeri ini, yang kemudian negeri ini melahirkan dari turunan Ibrahim Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pembahasan kita tentang kisah-kisah, mudah-mudahan cukup waktunya. Pertama, Ibrahim alaihi salatu wassalam dan negeri Irak. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan banyak tentang kisah Ibrahim dan juga Al-Quranul Karim. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lahir di Irak, di negeri Kaldaniun atau disebut dengan Babil. Sebuah negeri yang dibangun oleh Mahlayil. Negeri yang ketika itu dikuasai oleh satu di antara 4 raja yang pernah menguasai dunia, yang disebut dengan Namrud. Karena ada 4 raja yang menguasai dunia, 2 beriman dan 2 kafir. Yang beriman Sulaiman dan juga Dzulqarnain, dan yang kafir Namrud dan Bukhtun Nasr. Namrud ini menguasai sebagian besar dunia dan kerajaannya ada di Babil. Di negeri inilah Ibrahim alaihi salatu wassalam dilahirkan. Ibrahim ibnu Azar, putra daripada Azar. Allah Subhanahu wa taala memilih Ibrahim untuk menjadi satu di antara 5 ulul azmi minar rusul. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana adat para nabi, ketika Ibrahim alaihi salatu wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, tentu yang pertama kali dakwahi adalah ayahandanya, keluarganya. Sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat wa angdir asyiratakal aqrabin, berilah peringatan keluarga dekat wahai Muhammad, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarganya di Bukit Safa. Kemudian Nabi SAW mulai mendakwahkan kepada mereka dakwah tauhid, mengajak seluruh keluarganya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Walaupun ada yang menerima dan ada yang menolaknya. Tapi itu konsekuensi dakwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dalam satu waktu juga keluarga kalian. Maka Ibrahim alaihi salatu wasallam disebutkan dalam surah Maryam, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakan ya Muhammad tentang kisah Ibrahim. Sesungguhnya dia seorang yang siddiq, yang jujur, dan dia juga seorang nabi. Idh qala li abihi, ketika dia berkata kepada ayahnya, ya abati, lima ta'bud ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'ah. Ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, Azar, wahai ayahku, lihat bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam menghargai, memuliakan ayahnya, memanggil dengan bahasa yang lembut, ya abati. Itu tidak mengambil ya Azar namanya, ya.
Ya abati dengan panggilan yang lembut dan mengatakan, kenapa kau sembah Tuhan yang tidak mendengar, tidak pernah melihat, dan tidak memiliki sesuatu yang bisa memperkaya dirimu. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, telah datang kepadaku pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikuti aku. Aku akan berikan kepadamu jalan yang jelas, jalan yang lurus, jalan yang akan menyelamatkan dirimu. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani isya. Jangan kau sembah syaitan wahai ayahku, karena setan itu adalah penyesat yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah Ibrahim menasihati ayahnya luar biasa, walaupun kenyataannya ayahnya menolaknya, marah besar, mengancam Ibrahim dan mengatakan, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim?" Ibrahim, kenapa kau benci kali dengan Tuhanku dan Tuhan yang disembah orang-orang Babil? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau engkau tidak berhenti terus bicara tentang dakwah tauhid, maka aku akan rajam kamu dan aku akan usir kamu. Tapi Ibrahim alaihi salatu wassalam menjawab dengan kelembutan dan mengatakan, "Salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi khafiyya." Kata Ibrahim, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada engkau wahai ayahku, dan aku akan berusaha memintakan ampun akan dosa-dosamu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi langkah yang pertama dilakukan Ibrahim adalah berusaha untuk menyebarkan hidayah tauhid di keluarganya, terutama ayahnya sendiri. Walaupun Allah Subhanahu wa taala takdirkan Azar tidak masuk dalam Islam. Azar tidak masuk ke dalam agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika dia sudah tidak bisa lagi menasihati ayahnya, mulailah dia datang kepada kaumnya, kepada kaum Babil Kaldaniyun. Dan Allah katakan dalam surah Al-An'am, "Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar, atattakhidu asnaman alihatan, inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin." Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Kenapa kau mengambil asnam, berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Aku lihat engkau dan juga kaummu berada di atas kesesatan yang nyata." Maka Ibrahim ketika masa remaja, dia mulai membuat tasykik, keraguan-raguan di kaumnya. Di masa remaja, Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah rajin berdakwah. Ketika kemudian ada sekelompok anak-anak muda yang seusianya, Ibrahim alaihi salatu wassalam pun pura-pura duduk bersama mereka berbincang-bincang. Kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam mulai membuat syubhat kepada Tuhan-Tuhan yang selama ini disembah mereka. Karena di zaman Ibrahim itu banyak orang yang menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah patung-patung, dan begitu seterusnya. Lah Ibrahim hendak membuat keraguan-raguan kepada mereka bahwa Tuhan yang selama ini kalian sembah itu tidak benar. Maka duduklah Ibrahim di antara anak-anak muda yang ada di situ. Apa kata Ibrahim ketika sudah larut malam? Kemudian orang-orang para penyembah bintang pun mereka mulai menyembah bintang. Kata Ibrahim alaihi salatu wassalam, disebutkan dalam surah Al-An'am, "Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba." Ketika malam sudah gelap, bintang sudah bermunculan, maka Ibrahim pun kemudian mengisyaratkan pandangannya ke langit melihat bintang dan mengatakan, "Hadza Rabbi." Ini Rabbku. Orang-orang mengatakan Ibrahim sudah mulai menyembah Tuhan. Tetapi ketika kemudian Ibrahim berbincang-bincang sampai pagi hari dan bintang pun kemudian tidak ada, kata Ibrahim, "Qala la uhibbul afilin." Aku tidak suka Tuhan yang terkadang muncul, terkadang tenggelam. Ya. Kemudian di hari yang lain Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika berada di tengah-tengah purnama, bulan purnama yang sangat terang, dia pun mendatangi lagi anak-anak muda seusianya. Kemudian Ibrahim mengatakan, "Falamma ra'al qamara bazighan, qala hadza rabbi." Ketika dia melihat purnama yang sangat bulat, yang sangat terang, dia mengatakan, "Oh, ini Tuhan saya." Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Tapi ketika bulan kemudian keesokan harinya tiba-tiba hilang, maka Ibrahim mengatakan di hadapan kaumnya, "Kalau Allah tidak memberikan hidayah kepadaku, tentu aku termasuk orang-orang yang sesat." Lah di pagi harinya muncul matahari. Maka Ibrahim ketika ra'a syamsa bazighatan, memiliki cahaya yang lebih terang dibandingkan bulan dan bintang, Ibrahim mengatakan, "Hadza Rabbi." Oh, boleh jadi ini Tuhan yang benar nih. Bintang sudah enggak benar, muncul tenggelam, bulan sudah enggak benar, pergi dan datang. Oh, mungkin boleh jadi ini matahari Tuhan saya. Dia mengatakan, "Hadza Rabbi," ini Tuhan saya. Kenapa? "Hadza akbar," ini lebih besar daripada bulan dan bintang. Falamma afalat, ketika di sore hari, matahari pun pergi, matahari pun tenggelam.
Maka Ibrahim menyeru kaumnya, "Ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun." Wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku arahkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifan wa ma ana minal musyrikin. Yang lurus, yang tidak menyekutukan Allah, dan saya bukan termasuk orang-orang musyrik. Jadi Ibrahim alaihi salatu wassalam membuat keraguan-raguan kepada kaumnya. Sungguhnya Tuhan yang kalian sembah ini tidak benar, ya. Bahwa bintang itu kadang tenggelam, kemudian kadang muncul, bahwa bulan itu kadang datang, kadang pergi, bahwa matahari itu kadang muncul, kadang hilang. Sebenarnya ada zat yang menjadikan bintang, bulan dan matahari itu didatangkan dan dipergikan. Kenapa kalian tidak menyembah zat yang mendatangkan bintang, matahari dan bulan, ataupun yang meniadakan bintang, bulan dan matahari? Seolah-olah Ibrahim ingin mengatakan seperti itu. Ini bintang ini kadang datang, kadang tenggelam, tentu ada yang menjalankannya. Begitu juga bulan dan matahari. Kenapa kalian tidak menyembah yang menjalankannya saja? Seolah-olah Ibrahim ingin mengatakan seperti itu. Dan itu membuat keraguan-raguan kepada kaumnya. Subhanallah. Di waktu remaja Ibrahim mendakwakan dakwah tauhid, dan harusnya kita seperti itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, di mana tugasnya menyampaikan sembahlah Allah, tauhidkan Allah, esakan Allah, dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Itulah tugas kita mendakwahkan tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kaumnya pun kaum yang degil, susah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Ibrahim pun kemudian mulai bersiasat, karena ketika itu kerajaan dipimpin Namrud dan kaumnya di Babil itu para penyembah berhala, macam-macam disembah, matahari, bulan, bintang, macam-macam. Ya. Maka suatu ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam melihat bahwa di kerajaannya akan ada pesta yang sangat besar, pesta kerajaan, di mana manusia akan keluar dari istana dan berkumpul di sebuah lapangan. Maka Ibrahim mulai bersiasat di sini. Ketika ayahandanya meminta kepada Ibrahim untuk ikut berpesta dengan Id kerajaan kala itu, tetapi Ibrahim alaihi salatu wassalam berbohong kepada ayahnya dan mengatakan, "Inni sakim, saya lagi sakit. Kalau ayahanda ingin pergi saja." Padahal Ibrahim mengatakan seperti itu. Dia ada siasat besar, ingin menghancurkan patung-patung Namrud. Maka ketika betul-betul Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, "Wa tallah la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin." Demi Allah, aku akan membuat siasat terhadap patung-patung kalian setelah kalian pergi mengadakan Id. Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Ibrahim pun masuk ke dalam istana, ke ruangan khusus, banyak berhala-berhala yang memang diagungkan Namrud dan juga para pengikutnya. Disitulah Ibrahim mulai menghancurkan patung-patung itu. Tidak ada satupun patung yang tersisa kecuali dihancurkan, tapi Ibrahim membiarkan yang paling besar dari patung itu. Dibiarkan. Supaya apa? La'allahum ilaihi yarji'un. Agar mereka kembali mentauhidkan Allah. Tujuan Ibrahim ini bukan hendak menghancurkan patung, karena patung itu bisa dibuat lagi, bahkan mungkin lebih besar daripada itu. Bukan itu. Kalau tujuan Ibrahim hanya menghancurkan patung, besok dia dibangun lagi patung itu, dibuat lagi, bahkan mungkin lebih besar dibandingkan patung yang dihancurkan Ibrahim. Tapi Ibrahim bukan itu tujuannya. Ibrahim itu ingin memberikan pelajaran. Kalau patung-patung itu tidak sanggup melindungi mereka, bagaimana melindungi orang lain? Kalau patung-patung sendiri dihancurkan oleh Ibrahim, tidak sanggup melindungi mereka, bagaimana akan kemudian melindungi selama ini menyembahnya? Itu maksudnya Ibrahim, supaya mereka berakal, bahwa perbuatan mereka itu jauh daripada akal. Makanya dia mengatakan la'allahum ilaihi yarji'un, akan mereka kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika betul-betul sudah dihancurkan, kemudian dibiarkan patung yang sangat besar, kemudian dikalungkan palunya di patung yang sangat besar. Tiba-tiba kemudian Ibrahim keluar dari situ. Setelah pesta berakhir, Namrud pun murka dan mengatakan, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Dikirimlah jasus mata-mata. Akhirnya kemudian mereka mendengar bahwa ada anak muda, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Oh, ada anak muda yang menghancurkan patung itu, konon namanya Ibrahim. Maka Namrud mengatakan, cari dan tangkap Ibrahim. Cari dan tangkap Ibrahim. Man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang telah melakukan hal ini dengan berhala-berhala kami? Innahu laminadh zalimin. Ini orang zalim ini. Tangkap Ibrahim. Ditangkaplah Ibrahim. Kemudian qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Setelah
tertangkap Ibrahim. Maka para pembesar Fir'aun mengatakan, datangkan manusia, kumpulkan manusia, biar mata-mata manusia tahu siapa yang menghancurkan berhala dan Tuhan mereka. Maka berkumpullah manusia, didatangkanlah Ibrahim, semua mata terbelalak, oh ini rupanya yang menghancurkan patung itu. Mulailah kemudian para pembesar Fir'aun, Namrud ini menginterogasi Ibrahim dan mengatakan, a'anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Lihat, Ibrahim ingin pura-pura tidak berdusta, ya. Dia menunjuk patung yang sangat besar dengan jempolnya. Jadi seolah-olah mungkin bahasa kita, ini patung yang ini pakai jempolnya, ya. Ibrahim ingin mengatakan bahwa kalau Anda memegang palu dan Anda tidak punya jempol tangan, tentu Anda tidak akan kuat memegang palu itu. Tapi ketika ada jempol dalam tangan kita, kemudian kita pegang palu, maka palu itu akan keras kita pegang, akan kuat kita pegang. Seolah-olah Ibrahim ingin mengatakan, sebenarnya yang melakukan menghancurkan patung-patung itu adalah jempolku ini. Itu maksudnya Ibrahim, ya. Tetapi tidak disebut. Dia ingin tawari. Dia ingin menutupi kebohongannya dan mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Yang melakukan, yang menghancur-hancurkan patung-patung kecil itu maksudnya yang besar ini. Nah, Ibrahim sambil menunjukkan jempolnya, maksudnya jempol saya. Dan orang-orang menyangkanya Ibrahim menunjuk kepada patung itu, supaya Ibrahim lepas dari dusta maksudnya. Tetapi mereka pun ketika Ibrahim mengatakan fas'aluhum in kanu yantikun, kalau enggak percaya tanya saja kalau mereka bisa bicara. Farajau ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Karena mereka tidak bisa membantah hujah Ibrahim yang sangat kuat, maka mereka pun melakukan kekuatan hujah dengan cara membakar Ibrahim dan mengatakan qalu harrikuhu wansuru alihatikum in kuntum fa'ilin. Kalian harus membela Tuhan-Tuhan kalian, bakar anak ini, ya. Maka sepakatlah mereka pun mengumpulkan kayu bakar berhari-hari sampai menggunung kemudian dibakar. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika itu disiapkan untuk dilempar ke dalam api itu menggunakan manjani ketepel besar karena tidak mungkin dimasukkan, mendekat api pun panas. Maka dilemparlah Ibrahim alaihi salatu wassalam ke dalam api itu. Subhanallah, para malaikat telah siap siaga menawarkan kekuatan mereka untuk menolong Ibrahim, termasuk Jibril, Mikail, malaikat Jabal. Semua para malaikat menawarkan, tapi Ibrahim hanya mengatakan, amma ilaikum fala wa amma ilallahi fabala. Kalau aku harus meminta pertolongan kepada kalian wahai para malaikat, tidak, aku tidak akan minta pertolongan kepada kalian. Tapi kalau aku meminta pertolongan kepada Allah, iya, aku hanya meminta pertolongan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal waqil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu pula yang dikatakan Nabi SAW ketika Abi Sufyan menakut-nakuti akan datang kelompok tentara besar menyerang Madinah, maka Rasul dan para sahabatnya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Seperti perkataan Ibrahim ketika dilempar ke dalam api, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah karena dia sebaik-baik pelindung. Maka Ibrahim pun kemudian dilempar ke dalam api. Ketika dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka pertolongan Allah sekejap saja datang kepada Ibrahim. Kemudian dikatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin kalian dan selamatkan Ibrahim. Kalau seandainya Allah hanya mengatakan wahai api, dinginlah kalian, tentu Ibrahim tidak akan selamat. Karena bagaimanapun panas ataupun dingin bisa membuat orang mati. Tetapi ketika Allah mengatakan wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim, dan api ini dingin khusus kepada Ibrahim, sehingga api tetap panas pada hari ini. Kalau seandainya Allah mengatakan jadilah api sampai kiamat, tentu api akan dingin. Macam mana Anda akan memasak gitu kalau api dingin itu? Tapi rupanya api dingin ini hanya untuk Ibrahim dan keselamatan Ibrahim alaihi salatu wassalam dari kobaran api itu. Subhanallah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Ibrahim. Ibrahim kebal bakar. Dan itu mukjizat, bukan memakai jimat. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat ada binatang yang disebut dengan wazak. Wazak itu semacam cicak ataupun tokek begitu ya. Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis dari Ummu Shuraik yang dikeluarkan Imam Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda bahwa Nabi itu amara biqatlil wazak, ya, memerintahkan untuk membunuh tokek ataupun cicak begitu ya. Kenapa alasannya? Kana yanfuh ala Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika seluruh binatang
berusaha memadamkan api yang menyala-nyala itu, tiba-tiba datang pula tokek itu, malah meniup-niup supaya api itu besar. Maka dari situ Nabi SAW memberikan pahala siapapun yang membunuh tokek, membunuh wazak. Anehnya di zaman sekarang tokek pula dirawat-rawat, harganya sampai ratusan juta. Dia tidak paham bahwa ini binatang harus dibunuh, yang sudah mencelakakan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza, padahal di dalam membunuh cicak atau tokek itu dapat pahala karena Rasulullah SAW menganggap itu faisiqah, binatang fasik ya, yang sudah menyakiti Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Ibrahim pun kemudian diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hari berada dalam api itu, tapi Allah melindunginya sampai api pun hilang, tinggal abunya. Tiba-tiba Ibrahim itu pun tidak menjadikan orang-orang Babil beriman kepada Ibrahim. Subhanallah. Bahkan suatu ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam betul-betul didatangkan kepada Raja Namrud. Kemudian diajak berdebat soal ketuhanan. Tetapi Namrud mengatakan, ini uhi wa umit. Katanya, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Dengan cara apa? Mendatangkan 2 tawanan, yang satu dibunuh dan yang satu diselamatkan. Kata Namrud, lihat, ana uhi wa umit. Saya bisa menghidupkan dan matikan. Yang satu saya matikan, yang satu saya hidupkan. Tapi Ibrahim memiliki hujah yang kuat. Walaupun dia mengatakan bahwa Rabbnya bisa menghidupkan, matikan, maka Namrud berusaha untuk mendebat seperti itu. Tapi Ibrahim punya hujah lebih kuat daripada itu dan mengatakan, sesungguhnya Rabbku ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Namrud, kau bisa menghidupkan matikan, oke. Tapi sekarang Rabbku, dia menerbitkan matahari dari arah timur. Kau terbitkan dari barat sekarang. Fabihital ladzi kafar. Orang kafir tidak bisa membantah Ibrahim. Makanya Allah memuji kecerdasan Ibrahim di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana perdebatan dia dengan Namrud. Tapi dari sini ma'asyiral muslimin, kisah Ibrahim di Irak ini memang cukup panjang. Dan dakwahnya memang susah untuk berkembang. Persis seperti Nabi SAW. 13 tahun di kota Mekah. Tidak berkembang. Banyak dimusuhi orang. Ditekan, difitnah, dibuli, diancam. Bahkan hendak dilakukan pembunuhan dan juga pemenjaraan kepada Nabi SAW. Itu pula yang dirasakan kakek Rasul SAW, Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika di Irak. Dari situlah dia akhirnya hijrah dari Irak ke Palestina.